sebetulnya Bang, apakah kira-kira reklamasi itu menguntungkan atau tidak? Mari kita tanya dengan publik Jakarta. Lewat survei yang sudah diselenggarakan. Nah, hasilnya kita lihat ya. Iya. Jadi ini kita segera akan mengetahui hasil survei yang menanyakan apakah reklamasi Pantai Utara itu menguntungkan atau merugikan warga Jakarta. Jawabannya yang paling tinggi 57% mengatakan merugikan. Ya, sementara yang mengatakan menguntungkan 34,8%. Ya. Lalu sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi mayoritas mengatakan reklamasi itu merugikan. Ini sekarang ya? Ini surveinya pada minggu ini, akhir pekan lalu. Oh iya, berarti pengembang yang kasusnya terbongkar jadi ikut rugi. Jadi ikut merugikan juga. Dia jawab merugikan juga. Iya. Karena terbongkar kasusnya. Ya. Nah, apakah alasannya jika dianggap reklamasi itu merugikan? Pertama, merugikan nelayan. Itu penting sekali ya. 34,9%. Lalu merugikan lingkungan 31,9%, timbul bencana 19,2%, dinikmati orang kaya 5,2%. Tidak ada merugikan Effendi Ghazali, belum ada di sini. Ini dia kurang jelas. Kan tadi saya bilang kan mau beli, nggak jadi. Karena jadi. Setelah saya pelajari itu keputusan pengadilannya itu belum jelas. Ya. Jadi kita bahas dulu ini ya. Apakah alasannya kalau merugikan nelayan tadi sudah jelas ya, 34,9%, merugikan lingkungan 31,9%. Kalau digabung, merugikan lingkungan sekaligus merugikan nelayan 65% itu ya, 65% jumlahnya ya. Pak Syol, Pak Syol dulu dong. Pak Syol dulu boleh? Boleh ke beliau dulu. Oh, kan ini merugikan. Ya jelas sama kan. Jadi survei telah menunjukkan bahwa memang 57 sekian persen warga Jakarta dari hasil survei itu mengatakan merugikan. Dan dalam studi AMDAL dan berbagai pakar yang hari-hari ini mereview tentang rencana ini juga berpendapat yang sama bahwa jauh lebih merugikan. Yang diuntungkan siapa? Ya pemodal-pemodal. Kenapa Pak di peninjauan kembali di Mahkamah Agung bisa diputuskan bahwa ini terus dilanjutkan? Itu yang mengherankan bagi saya. Keputusan AMDAL itu menurut peraturan perundang-undangan itu final. Artinya tidak boleh ada lagi kegiatan perizinan yang dikeluarkan. Kalau sudah dikatakan batal, itu batal sendirinya. Dan karena kegiatan itu batal. Tapi anehnya adalah pengembang dan pemerintah DKI Jakarta lalu menggugat itu di PT UN ya di PT UN. Lalu pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dikalahkan. Bayangkan, dikalahkan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa mereka bisa melakukan gugatan? Seandainya itu kan berarti kepentingan ekonomi yang dilihat dan bukan kepentingan lingkungan yang diperhatikan. Seandainya waktu itu Pak Sony adalah masih menjadi Menteri Lingkungan Hidup, apa yang Bapak akan lakukan? Nah, kalau MA memutuskan bahwa Bapak kalah, yang memutuskan Kementerian Lingkungan kalah adalah pengadilan PT UN. Sedangkan kemudian Menteri Lingkungan melakukan kasasi, banding lagi, dan MA memutuskan menang. Tapi pengembang dan pemerintah DKI lalu melakukan peninjauan kembali, PK. Dan disitulah kalah. Saya pun akan melakukan yang sama. Tapi apakah saya menang? Walau alam, saya tahu bahwa kasus lingkungan dibawa ke pengadilan tidak pernah ada yang menang. Tidak ada yang menang. Tidak pernah ada yang menang. Masuk pengadilan tidak pernah ada yang menang. Itu hati-hati Pak. Itu bedanya. Itu bedanya dengan yang sekarang. Saya tambahkan, kasus nelayan masuk pengadilan tidak ada yang menang. Bisa ya. Kalau yang kecil, kalau nelayan besar menang. Itu Bapak nggak tahu. Itu waktu dulu. Belum ada operasi tangkap tangan. Baru sekarang kena. Kalau sekarang dulu ada operasi tangkap tangan, menang itu. Iya. Pak Syol? Pak Syol punya tanggapan mengenai aspek-aspek yang merugikan ini? Ya, menguntungkan tentu ya tergantung penilaian masing-masing. Merugikannya dulu Pak, merugikannya dulu. Ya, merugikan sekalipun merugikan menurut opini publik kan beda dengan secara teknis. Ini yang belum dibandingkan. Ini kan opini publik, katakanlah orang seperti saya yang awam, bukan ahli lingkungan. Tetapi apapun itu, kita memang tidak boleh memberikan cek kosong kepada Pemda. Kalau memang ada salah ya tangkap. Kalau ada staf khusus yang plus ya tangkap juga gitu kan. Lalu kemudian jika KPK memang concern pada lingkungan, maka KPK harus memeriksa hakim yang memenangkan para developer yang mengalahkan Menteri Lingkungan. Nah, KPK juga harus periksa mereka dong. Dengan demikian memang benar semua. Dan jika Ahok memang salah, ada kerjasama dengan staf ahlinya atau dengan temannya, ya dia pun kalau memang salah. Saya kasih Pak.
anak magang, Pak. Anak magang. Nah ini juga Ahok memang harus fair juga. Iya. Anak magang apa staf ahli apa temen gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa belum ada yang magang ya. Ya, Kalau magang hati-hati ya. Hati-hati ya. Gitu ya. Jadi saya tidak membela Ahok secara membabi buta. Kalau dia salah ya salah. Iya. Nah, mungkin kita menarik nih kalau melihat sisi yang lain ya. Alasan yang menguntungkan. Ini kan alasan merugikan. Kalau alasannya menguntungkan, apa saja jawabannya? Silakan Bang Ege. Iya, saya harus melihat ke sebelah kanan lagi. Ya. Yaitu lahan kosong itu terbatas. Oh ya benar, Jakarta akan makin sempit ya. Karena itu menguntungkan kalau dilakukan reklamasi di pantai utara. Kemudian Jakarta akan kelihatan lebih maju. Kalau itu udah pasti kan? Karena lebih maju ke laut maksudnya. Betul kan? Iya. Oh, reklamasi ya pasti lebih maju ya kan? Nggak mungkin mundur ya. Dan kemudian lapangan kerja 19,4% mengatakan lapangan kerja, ditambah dengan perekonomian 16,5%. Menggerakkan perekonomian dan menggerakkan anak magang kurang lebih gitulah Pak. Yang jelas sih perekonomian yang mana nih Bang? Karena kayaknya kabarnya kalau pulau itu jadi dibuat nanti akan ada gerbang. Jadi nanti yang mau dagang kopi pakai sepeda nggak bisa masuk gitu Bang? Itu dalam istilah ilmiahnya disebut gated community. Gated community. Community yang dipagar lah. Gitu ya. Anda kalau masuk lewat gate-nya, itu harus pakai kartu. Kalau Anda nggak lolos. Ya. Nah, Pak Syul nih, ini kan ada alasan-alasan mengapa reklamasi dianggap menguntungkan ya. Karena lahan kosong terbatas, Jakarta akan lebih maju. Pak Syul setuju lah, karena memang lahan Jakarta ini sudah terbatas, sehingga dibutuhkan reklamasi. Ya, semakin yang ironi di Jakarta ini kan semakin rendah tingkat ekonominya, tinggalnya semakin jauh dari Jakarta. Nah ini bagaimana mengatasi ini? Nah mungkin para ahli harus Berarti menjawab. yang tinggal di reklamasi, pulau reklamasi nanti makin rendah ekonominya Pak ya? Karena makin jauh dari Jakarta. Enggak, mereka justru makin dekat ke itu kan, makin dekat ke pusat pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu hal yang menyebabkan Bapak Joko Widodo dulu menahan. Itu terutama ketika dia baca, ini perkembangannya luar biasa. Sampai di situ ada lapangan terbang, saudara-saudara. Oh ya, yang benar. Betul. Makanya dia Pulau yang keberapa? Pulau yang keberapa? ya mungkin di salah satunya lah Pak. Ada 17 pulau. Saya belum ketemu Pak di mana jejak lapangan terbangnya. Tapi kalau ada lapangan terbang berarti bisa take off dan landing di situ. Wah, itu benar-benar komunitas yang luar biasa. Betul Pak itu ya. Bukan cuma sekedar gated lagi dia. Double gated community. Iya, tapi pada bagian lain Pak disebutkan juga bahwa ini adalah lambang suatu yang maju. Barangkali Indonesia dibayangkan akan seperti Dubai. Oh, dia lama di Dubai ini. Dia lama di Dubai. Dia lama di Dubai. Jadi ahli diucapkan Dubai. Pak, bukannya itu membanggakan Pak? Indonesia nanti, Jakarta nanti seperti Dubai. Banyak warga asing lalu lalang Pak. Punya gedung paling tinggi di dunia. Ada dua hal yang saya mau katakan. Ya, satu adalah apa gunanya kita maju, ya, lalu kemudian terbukalah lapangan kerja, tetapi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari sisi lingkungan, yang menyebabkan kerugian ekologis yang jauh lebih besar, dan kita akan bayar, pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat, ketika dampak itu 10-20 tahun kemudian baru terjadi, kita yang akan membayar semua itu. Yang kedua, jangan kita melihat Jakarta pada perspektif hanya Jakarta. Kita harus melihatnya pada perspektif Indonesia secara keseluruhan. Kalau lahan di Jakarta memang sudah terbatas, ngapain kita bangun Jakarta? Kita bangunlah Makassar, kita bangunlah Manado, kita bangunlah Sorong, kita bangunlah Medan dan seterusnya. Kita bangun Papua. Kita bangun Papua. Dan itulah visi dari Jokowi, membangun dari pinggiran. Dan karena itu bisa dipahami kenapa dia tidak melanjutkan reklamasi ketika Pak, dia kalau kita cuma bicara tentang Dubai tadi yang luar biasa itu, jangan-jangan nanti kita malah jadi seperti tenaga kerja Indonesia di sini. Alhamdulillah. Jangan begitu. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan apa kata Bu Susi. Jangan kemana-mana, tetap di Ibu Susi. Ibu Susi.